Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Milenial, kembali lagi bersama saya Muhammad Rasul, mahasiswa kelas 3E, program studi budidaya tanaman hortikultura dari Politeknik Pembangunan Pertanian Goa. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang konflik. Video ini merupakan salah satu tugas mata kuliah Sosiologi Pertanian. Nah, teman-teman, istilah konflik berasal dari bahasa Inggris, yaitu konflik, yang artinya pertentangan atau perselisihan. Dalam sosiologi, konflik adalah suatu proses sosial antara dua individu atau kelompok sosial di mana masing-masing pihak berusaha untuk menyingkirkan pihak lain demi mencapai tujuannya dengan cara memberikan perlawanan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Menurut Suryono Sukanto, konflik adalah suatu proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan dengan disertai ancaman kekerasan. Menurut Suryono Sukanto, adapun faktor penyebab konflik diantaranya: yang pertama, perbedaan antara individu-individu. Perbedaan pendirian dan perasaan mungkin akan melahirkan bentrokan antara mereka, terutama perbedaan pendirian dan perasaan, sehingga hal ini lantas menjadi faktor penyebab konflik yang signifikan. Yang kedua, perbedaan kebudayaan. Perbedaan kepribadian dari orang per orang tergantung pula dari pola-pola kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan serta perkembangan kepribadian, yang sedikit banyak akan mempengaruhi kepribadian seseorang dalam kebudayaan tersebut. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan antara individu maupun kelompok merupakan sumber lain dari pertentangan, baik kepentingan ekonomi, politik, dan sebagainya. Dan yang keempat, perubahan sosial. Perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat untuk sementara waktu akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang dapat menyebabkan munculnya golongan-golongan yang berbeda pendiriannya. Selanjutnya, kaitan konflik dan kekerasan. Nah, teman-teman, konflik merupakan suatu masalah yang terjadi akibat adanya perbedaan pandangan seseorang individu satu dengan lainnya maupun secara berkelompok. Konflik berkaitan erat dengan kekerasan, di mana kekerasan merupakan lanjutan dari terjadinya suatu konflik. Kekerasan juga merupakan konflik yang sudah melibatkan adu fisik antar kedua pihak yang bertikai. Nah, walaupun konflik kadangkala memberikan dampak yang negatif, namun ada pula beberapa dampak positif yang dapat kita ambil dari adanya konflik. Yang pertama, memperjelas aspek kehidupan yang belum tuntas. Aspek-aspek kehidupan di masyarakat yang belum jelas atau masih belum selesai ditelaah dapat diperjelas dengan adanya konflik. Selanjutnya, penyesuaian kembali norma dan nilai. Perkembangan zaman memaksa masyarakat harus beradaptasi dengan perubahan yang ada. Nah, konflik memungkinkan adanya penyesuaian kembali norma-norma, nilai-nilai, serta hubungan-hubungan sosial dalam masyarakat yang bersangkutan dengan kebutuhan individu atau kelompok. Selanjutnya, meningkatkan solidaritas. Dalam konflik antar kelompok, sebenarnya konflik berfungsi efektif dalam meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok yang sedang berselisih dengan kelompok lain. Dan yang terakhir, mengurangi ketergantungan antar individu atau kelompok. Adanya konflik membuat setiap individu atau kelompok yang terlibat harus mengandalkan diri sendiri untuk memenangkan konflik tersebut atas individu atau kelompok lain. Karena itu, konflik juga memberikan jalan untuk mengurangi ketergantungan antar individu dan kelompok. Selanjutnya, dampak negatif dari konflik. Di antaranya, rusaknya hubungan antar individu dan kelompok. Tentunya hal ini merupakan dampak yang paling besar pengaruhnya dalam kehidupan sosial dan masyarakat. Selanjutnya, memakan korban berupa kerusakan harta benda dan nyawa manusia. Tidak menutup kemungkinan dalam sebuah konflik, tentunya pastinya banyak kerugian yang kita peroleh, baik dari masyarakat maupun yang terlibat dalam konflik. Selanjutnya, berubahnya kepribadian para individu yang terlibat.
yang baiknya mungkin seorang penyabar, namun bila terjadi konflik, tentunya akan menjadi seorang yang pemarah. Dan yang terakhir, menimbulkan dominasi dari kelompok yang menang atas kelompok yang salah. Hal ini dapat kita lihat dari adanya beberapa perang sebelumnya pada masa-masa yang dahulu. Kelompok yang menang tentunya akan mendominasi kelompok yang kalah. Nah, demikianlah penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih karena telah menonton.